Melihat paras cantik Dia Pitaloka yang membuat Raja Majapahit naksir hingga terjadi peperangan dengan Kerajaan Sunda. Bagi sebagian orang mungkin sudah tidak asing lagi ketika mendengar nama Dia Pitaloka Citra Resmi. Dia Pitaloka adalah anak Raja Sunda yaitu Raja Linggabuana yang lahir pada tahun 1340. Dia Pitaloka digambarkan sebagai sosok seorang putri Kerajaan Sunda yang memiliki wajah yang sangat cantik, dikenal anggun dan jelita. Kecantikan Dia Pitaloka itu diilustrasikan oleh kreator TikTok @ainusantara. Terlihat dalam foto Ai yang berawal dari sebuah patung putri Dia Pitaloka Citra Resmi. Inilah penampakan putri Sunda Dia Pitaloka Citra Resmi versi teknologi Ai, tulis TikTok @ainusantara. Raut wajah Citra Resmi menjadi sebuah wajah cantik berbentuk bulat telur. Senyuman dari bibir Citra Resmi semanis kurma yang membuat lemas kaum pria. Rambut panjang melebihi bahu, alis mata yang mempesona, hidung disertai juga mahkota dari emas di kepalanya. Benar-benar terlihat aura putri Kerajaan Sunda yang cantik jelita dan mempesona. Tak pelak siapapun ingin memiliki, termasuk Prabu Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit yang legendaris itu. Tak ayal kecantikan Dia Pitaloka sampai membuat Raja Majapahit yang legendaris, Hayam Wuruk berhasrat untuk menjadikannya sebagai permaisurinya. Mengetahui keinginan Raja Majapahit meminang anaknya, Raja Sunda berniat mengikat persekutuan dengan Kerajaan Majapahit yang besar dan jaya pada zaman itu. Lalu Raja Sunda mengantarkan langsung putrinya ke Majapahit untuk dinikahkan dengan Hayam Wuruk. Namun kesalahpahaman antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda terjadi, membuat pernikahan tersebut tidak terlaksana. Mahapatih Gajah Mada menyampaikan kepada rombongan Kerajaan Sunda bahwa Dia Pitaloka hanya akan dijadikan selir yang dipersembahkan bagi Raja Majapahit sebagai pertanda takluknya Kerajaan Sunda di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Sunda merasa dipermalukan akibat ocehan Mahapatih yang pada akhirnya terjadilah perang yang dikenal dengan Perang Bubat. Raja Sunda yang juga merupakan ayah dari Dia Pitaloka Citra Resmi meninggal dunia pada peperangan itu. Dia Pitaloka Citra Resmi juga menjadi korban di peperangan tersebut demi menjaga kehormatan diri dan Kerajaan Sunda. Demikian Perang Bubat yang tertulis di kitab Pararaton. Pararaton sendiri tidak diketahui siapa penulisnya, namun disusun berupa kronik sekitar tahun 1474 sampai tahun 1486. Sedangkan bagian sastra sejarahnya ditulis antara tahun 1500 sampai tahun 1613. Naskah ini kali pertama diterbitkan oleh J.L.A. Brandes, filolog asal Belanda pada tahun 1896 lengkap dengan terjemahan, catatan-catatan, dan komentar. Namun, peristiwa Perang Bubat sendiri tidak tercatat dalam buku sejarah Majapahit yang ada. Dikutip dari buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid 2, penulis Marwati Junot Poponegoro dan Nugroho Noto Susanto menyebut, hal ini disengaja karena peristiwa Perang Bubat tidak memperlihatkan kebesaran Kerajaan Majapahit dan dianggap sebagai kegagalan politik Gajah Mada menundukkan Kerajaan Sunda. Cerita itu kembali menguak usai video yang menggambarkan kecantikan wajah Dia Pitaloka viral di media sosial. Foto dan video itu dibuat dengan ilustrasi menggunakan teknologi Artificial Intelligence atau AI. Video itu menjadi gambaran betapa cantiknya Dia Pitaloka sebagai cerminan wanita Kerajaan Sunda zaman dulu. Sebagai informasi, teknologi Artificial Intelligence adalah sistem kecerdasan buatan yang diterapkan pada mesin, terutama sistem komputer. Teknologi AI tersebut memungkinkan manusia untuk mengidentifikasi gambaran wajah seseorang agar terlihat lebih nyata.